Betul, udah pada siap nih coach. Coba coach lihat coach. Oh, duduk. Udah pada mandi coach. Udah pada mandi. Oh, wangi-wangi. Udah pada rapi. Duduk. Wah, luar biasa ya coach. Yap. Wah, hari ini kita mau ngapain nih coach? Hari ini kita punya tema yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah fondasi yang kuat. Wah, Ya. luar biasa nih. Seperti biasa kita awali dengan bermain Games. Ya, ini ada balok-balok kecil. Apa nih coach? Nah, kali ini kita akan bermain dengan balok ini. Ya, Kita dimodalin 10 balok ya coach ya? 10 ya. 10. Ada 10 coach. Kita akan membangun rumah. Bangun rumah pakai ini coach. Iya. Ya, Wah. bangun rumah. Siapa yang cepat dan kuat, Ya. dia yang menang. Waktunya Berapa detik coach? 5 5 detik. detik. Cepetan nggak ya? Kecepatan coach. Oke, 10 detik ya. Ntar Yap. adik bantu hitung ya, sampai 10 ya. Ya, bantu hitung. Oke, kita mulai. Yap. Siap? 1, 2, Dua, 3. Aduh, deg-degan nih. Aduh, deg-degan nih. Udah 10 detik belum sih? Udah, Nah, oke. Ini apa nih? Ini gedung. ini tingkat Bella nih. Gio, Oh, Bella coach. Gio, luar Ini Bella biasa. Gio, ini gedung Bella Nah, Gio. coach ini apa ini? Nggak tahu nih. Wah, luar biasa nih. Ayo. Oke. Menurut adik-adik yang mana nih yang paling bagus nih? Apakah punya Nyaku Coach dong, Noni Coach. atau Coach Dedi? Wah. Tapi Ah, rumah itu mm, bukan mengenai hal masalah tingginya juga. betul. Yang paling penting itu harus kuat, coach. iya, fondasinya yang kuat. Coba ya, Coach. Kira-kira menurut adik-adik yang mana fondasinya yang paling kuat? Kalau kena gempa. Kalau kena gempa. Ah, coba ya kalau kena gempa. Oke, coba ya. Ketika gempa datang, Ya. punya Coach Noni, ternyata punya Coach Dedi kuat juga ya. Ya. Berarti aku kalau bangun rumah harus dipikirkan lagi ya, coach, dengan hati-hati ya, coach, betul. supaya lebih kuat. Nah, serukan gamesnya, adik-adik juga bisa coba di rumah ya, Coach. Yap. Betul, coba di rumah, di videoin dan kirim ke coach atau di tag ke Instagram kita ya. Yap. Betul. Selanjutnya apa nih, Coach? Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan Praise Praise and and Worship. Worship. Are you ready? Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah.
Nah, luar biasa kan Coach tadi praise and worship-nya. Iya dong. Waduh. Nah, hari ini ayat firman Tuhannya apa ya, Coach? Iya, ayat firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius 7 ayat 24. Kita baca ya. Yap. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Wah, adik-adik, Yesus itu kalau mengajar ke murid-muridnya dan ke orang banyak, dia itu pakai cerita-cerita yang dinamakan perumpamaan. Kayak kiasan, kayak yang mirip-mirip gitu loh, supaya orang itu bisa mengerti. Nah, suatu hari ketika Yesus di atas bukit sedang mengajar orang banyak, Yesus tahu bahwa kadang-kadang orang-orang itu tidak mendengarkan nasihat baik, tapi mereka dengerin doang sebentar, lalu habis itu lupa lagi, nggak ikutin lagi. Nah, kali ini Yesus ingin ngingetin kita, ngingetin orang-orang bahwa mereka perlu percaya dan melakukannya, bukan cuma didengerin terus lupa. Jadi Yesus mulai menggunakan sebuah perumpamaan untuk mengatakan kebenaran ini. Jadi Yesus kalau bercerita selalu dengan perumpamaan ya Coach ya? Iya, supaya orang lebih mudah mengerti gitu. Dan lebih diingat. Nah, Tuhan itu pakai perumpamaan dua orang yang sedang ingin membangun rumah. Ada dua orang mau membangun rumah. Iya. Ya? Setiap orang pasti pingin punya rumah yang bagus. Iya. Adik-adik juga kan pasti betul. mau punya rumah yang bagus kan. Pengen bentuk kamarnya, pengen bentuk rumahnya, warnanya, Betul. warna pink, warna hijau, warna grey ya kan. Selain bagus tentu juga kuat kan? Iya, harus Itu kuat. yang paling terpenting. Dan seseorang yang bijak harus memikirkan membangun rumahnya dengan hati-hati. Gitu. Karena dia pengen rumahnya aman dan tidak goyah. Iya, tadi iya, seperti tadi rumah itu rumah yang digoyangin. dibuat Coach Noni. Gampang banget kan goyahnya sampai hancur gitu. Kira-kira bagaimana sih rumah yang aman dan tidak hancur ketika diguncang? Nah, apa tuh Coach? Batu. Batu. Wah, berat ya Coach? Berat banget ini. Kuat ya Coach? Kuat. Berarti tuh. kuat. Wah, keras, padat. Menurut Bisa nahan banyak beban. betul, tidak goyah. Coba taruh di meja. Wah. Nggak geser dia. Wah, hebat ya Coach. Nah, orang bijak itu memutuskan untuk membangun rumahnya di atas batu yang keras. Dia berpikir dalam hati, jika saya membangun rumah saya di atas tanah yang keras, di atas batu, maka saya akan aman. Ketika itu. hujan deras Deras datang, datang, badai, itu tidak akan menyapu rumah saya karena lebih keras. Kokoh. Iya. Dan dia tahu akan menjadi tempat yang terbaik untuk membangunnya. Nah, Wah. ini contohnya. Kita taruh begini. Nah, Dan orang yang satunya lagi adalah orang bodoh. Dia membuat pilihan yang buruk karena dia gagal memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Ketika ia memutuskan untuk membangun rumahnya, dia tidak membangun rumahnya di atas tanah yang kokoh dan aman, melainkan dia membangun rumahnya di atas pasir yang lembut dan bergeser. Ini pasir. gitu. Lembut Kan ya bisa lihat Coach. kan pasirnya halus, lembut ya, nikesnya. Tidak kuat. Mungkin karena suka Coach, karena kan kalau kita main di pantai kan banyak pasir Coach. Tuh. Pasti adik-adik juga suka kan main di pantai kan yang banyak pasir. Terus suka kubur-kuburin Dikubur, kakinya iya. gitu kan, tangannya gitu. Iya. Karena itu hanya untuk mainan, bisa dilepasin lagi karena Iya. pasir itu mudah goyah, mudah terlepaskan gitu kan. Pasti betul. suka main kan, Iya, bikin apa tuh istana Istana ya dari kan? pasir. Istana yang dari pasir itu lucu-lucu banget. Iya, Tapi betul. itu hanya untuk
tidak Mainan. kuat karena itu tidak tidak kuat. Betul. Mm-mm. Nah, kenapa itu? Seru kok. Gimana? Seru ya coach ya. Itu karena lembut banget Iya, sih coach heeh. kalau pasir itu jadi Iya. nggak kuat seperti batu Iya, gitu betul. kan. Jadi pengen ke pantai nih coach, Nah, main pasir, tapi masih belum boleh nih coach. iya, tapi orang yang bodoh itu juga walaupun dia membangun rumahnya di atas pasir, iya. dia bangun rumahnya sama indahnya, Betul. sama iya. besarnya. Betul. Yang beda hanyalah Yang beda hanyalah fondasinya. fondasinya. Nah, orang Jadi dia bodoh- bangunnya di iya, atas pasir sini ya di atas coach. pasir ini nih. Nah, Sama. Nah, meskipun rumah orang bijak dan orang bodoh sama-sama nih indah, Mm-mm. penampilannya Ya, bisa tetap. Menurut adik-adik nih ya, rumah mana sih yang paling baik yang bisa tetap berdiri setelah gempa bumi dan banjir? Rumah yang mana coba? Ayo. yang mana? Ayo. Nah, suatu hari ada awan tebal di langit yang sangat tebal. Terus ada bunyi kilatnya, ada thunder. Gitu kan? Terus angin bertiup kencang. Swing, swing, swing. Dan hujan, Hujan pun turun. Menjadi Semakin deras, semakin deras. sampai terjadi Banjir banjir besar. Menurut adik-adik nih, Hmm. rumah yang mana yang paling kuat? Hmm. Ya kan? Coba tebak rumah yang mana? Hmm. Pasti coba. Yang mana? Ya betul, Betul, betul. rumah yang di atas Batu. batu tetap berdiri Berdiri dengan kokoh. Hmm. Yesus berkata bahwa seseorang yang mendengarkan pengajarannya dan menantinya, seseorang itu seperti membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Batu yang kokoh. Ketika badai datang, rumahnya aman karena memiliki fondasi yang kuat. Yesus berkata bahwa orang ini adalah orang yang bijaksana. Dan apa yang terjadi dengan rumah yang dibangun di atas pasir? Apa Betul, adik-adik? hancur dan hilang. Kemudian Yesus berbicara tentang orang yang bodoh. Ya, Dia mengatakan bahwa seseorang yang mendengar ajarannya tetapi tidak percaya dan tidak melakukan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Nah, ya, jadi ketika badai datang, rumah itu hancur dan runtuh. Nah, sekarang adik-adik kita lihat apa yang terjadi dengan rumah yang dibangun di atas batu tadi dan dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Iya. Ya, meskipun rumah orang bijak dan orang bodoh sama-sama indah, sama kan indahnya ya Coach ya, sama nih penampilannya bukan yang membuat dia tampak indah dan kuat, ya. Bukan penampilannya, ya. Tapi harus fondasinya ini batu dimasukkan ke dalam ini. Kan kita mau tes, jadi supaya nggak berantakan. Ya, ini ya batunya ditaruh. Terus kita bangun rumahnya di atas batu. And then sekarang di atas pasir kita tuangin ya. Ya. Kita bangun. Tunggu. Kita bangun. Ya, sip. Ya. Sama-sama indah kan? Betul. Sama-sama indah rumahnya. Tetapi kekuatan rumah tidak hanya ditentukan dari kekuatan bangunannya saja, tapi juga harus pada fondasinya. Nah, ketika banjir besar datang nih coach, coba nih kita coba rumah yang pakai fondasinya batu coach. Okay. Coba rumahnya kuat nggak? Nah,
ketika banjir datang, dituangin, bentar Coach. Dituangin. Sampai banjir ya Coach ya. Iya. Wah, tetap Rumahnya tetap kuat. berdiri. Nah, gimana nih kalau rumah yang dibangun di atas pasir? Coba Coach, kalau banjir datang, coba aku mau lihat sama Coba nggak Coach, nih? tolong Coach, pegangin Coach. Nah, ntar kita buka. Nah, Coba ya, coba ya. coba ya. Ketika hujan turun, shoo. Apa yang terjadi Coach? Coba, Apa yang apa yang terjadi? terjadi Coach? Aduh, Aduh, aduh. kenapa Coach? Kok rumahnya bolong? Kenapa jadi Kok bolong? rumahnya bolong, Coach? Kok rumahnya bolong, Coach? Kok rumahnya goyah nih, Coach? Wah, bagian bawahnya hilang, Coach. Pintunya kenapa Coach itu Coach? Pintunya hilang nih, Hah? nggak kuat. Kok rumahnya lama-lama jadi pendek ya, Coach? Kok rumahnya? Ya, rumahnya Runtuh. jadi rumah kurcaci. Wah. Jadi, ketika banjir besar datang, rumah yang dibangun di atas pasir itu tidak bisa Iya. berdiri lagi karena fondasinya tidak kuat. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan pengajarannya agar kita bisa memberikan diri kita fondasi yang kuat, bisa kita bergantung sama Tuhan Yesus. Jangan bergantung sama kemampuan kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, Dan saat berhasil, jangan membuat kita menjadi sombong dan sulit menerima nasihat. Karena yang kita percaya kita bisa melakukannya karena Tuhan yang di dalam kita dan Betul. pertolongan Tuhan. Betul. Nah, Ketika banjir besar datang, bisa dalam bentuk apa? Tantangan, perasaan takut, kesulitan, sulit. kalah, dimarahi. Iya. Adik-adik tidak bisa bertahan dan gampang sekali runtuh dan putus asa serta marah dan terluka. iya, itu seperti Ini rumah yang lumayan. dibangun di Betul. atas pasir, Betul, Coach. rusak dan hancur. Rumahnya tinggal Rumahnya setengah. Coach. Nah, Nah, sebaliknya ketika Yesus yang menjadi batu karang yang kokoh dan membuat adik-adik bergantung Nah. kepada Yesus setiap waktu, percaya serta melakukan apa yang setiap firman Tuhan katakan dari Alkitab betul. atau melalui nasihat Nasihat orang orang tua, tua. nasihat guru ataupun coach KMM. iya yang mengajar kayak kita nih. Sekarang nih, kalau misalnya nih tantangan sekolah itu seperti sakit ya kan, ya. terus Kesulitan. PR-nya sulit ya kan, pelajarannya Ya. susah, mami papi ada masalah, Hmm. adik-adik tetap bisa tenang dan tidak takut. takut. Bahkan adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus yang selalu memberi jawaban dan menghibur. Karena Yesus adalah batu yang kuat bagi adik-adik seperti rumah yang dibangun di atas batu. Oke, Nah. Oke adik-adik, sebelum Coach akhiri streaming ini, Coach mau berdoa bagi adik-adik yang belum memiliki fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus, dengan cara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi adik-adik. Ya. Ayo. Oke Coach, udah tinggal setengah nih Coach, lumayan nih Coach. Nah, sebelum kita berdoa ada ayat hafalan yaitu Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi ya Coach ya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, sebelum Coach akhiri streaming kali ini hari ini Iya. ya,
Coach mau berdoa untuk adik-adik yang belum mempunyai fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Oke, sekarang Coach mau berdoa, adik-adik ngikutin Coach ya. Ya, aku ikutin ya, Coach. Betul. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat hidup saya. Saya percaya Engkau mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa saya. Dan saya percaya sekarang hidup saya menjadi baru. Dan Engkau tinggal di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Nah, selamat ya buat adik-adik yang sudah terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Betul. Jadi tidak ada rasa takut lagi karena kita bisa bergantung sama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang kita berdoa penutup. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami belajar sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan adalah fondasi yang kuat untuk setiap kehidupan kami. Kami bisa bergantung kepada Tuhan Yesus karena bukan kekuatan kami, tetapi kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau nanti kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa di sini minggu depan ya. Ya, bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy Sunday. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing. Saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan. Dan jangan lupa terus nantikan streaming kita di minggu-minggu berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi, saya percaya bahwa Bapak Ibu telah diberkati oleh firman Tuhan yang memulihkan. Tuhan Yesus memang pribadi yang suka memberi. Hatinya suka memberi dan memberkati kita semua. Kalau hari ini kita kembali lagi diberi kesempatan untuk memberi dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita, itu karena sifat ilahi Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Percayakan usaha Anda dan pekerjaan Anda di dalam tangan Tuhan. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.